Siapkan, Prof. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh ahli bahwa dalam proses penyidikan sudah memberikan keterangan dalam yang tertuang dalam BAP ya. Nah, keterangan-keterangan ahli di sini saya mencoba menanyakan beberapa hal ya. Dalam BAP ahli sudah disampaikan beberapa riwayat pekerjaan juga, ini buku-bukunya ya, buku yang sudah diterbitkan. Nah, saya tidak tanyakan lagi sebagaimana di dalam BAP, kemudian ada jurnal karya ilmiah dan seterusnya. Sudah tertuang juga dalam BAP. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau pengalaman atau pernah memberikan keterangan ahli di persidangan, apa pernah? Pernah ya, Bapak. Silakan kalau bisa disampaikan beberapa saja atau seperti apa. Termasuk pidana ya, Prof ya? Ya. Yang pertama itu kerusakan tanah dan lingkungan itu tahun 2002 itu Cikupu di Jawa Barat, kemudian ada kerusakan lingkungan di pertambangan di kawasan hutan lindung PT Karimun Granit, kemudian yang berikutnya kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan PT Weimusi Agrojaya di Sumatera Selatan, kemudian kerusakan lingkungan akibat dumping limbah di PT Indo Central Mining di Cianjur, kemudian kerusakan tanah akibat dumping limbah PT Setia Panogo Pindo di Cianjur, dan lainnya ya, dan lainnya ya, kurang lebih Bapak hampir 650 kasus seperti itu. Baik, makasih Prof. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah ini kan tadi ahli menyampaikan keahliannya adalah di kaitan dengan kerusakan tanah dan lingkungan ya. Ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pengelolaan lingkungan, ya, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur apa saja? Silakan, Prof. Ya, sesuai keahlian saya itu bahwa pertama di Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009, kemudian untuk kerusakannya itu ada PP 150 tahun 2000 dan untuk penghitungannya kita menggunakan Permen 7 tahun 2014 gitu. Nah, ini maksudnya yang perhitungan ini ketika terjadi kerusakan lingkungan dan jadi, tanah gitu ya? Iya, sesuai dengan itu apabila terjadi kerusakan maka ada proses penghitungan seperti itu, Bapak. Baik. Kalau pengertian dari kerusakan lingkungan hidup seperti apa? Ya, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti itu. Tadi ahli menyampaikan ada regulasi yang kemudian bisa menjadi dasar untuk melakukan metode atau acuan untuk menghitung kerusakan lingkungan, betul ya? Iya. Di peraturan apa namanya? Iya, regulasinya tadi untuk penghitungannya di Permen 7 Permen 7 tadi yang 2014 itu, Permen 7, Permen LH maksudnya ya, lingkungan hidup ya. Penghitungannya di situ, Pak. Kalau kerusakan lingkungan ya, termasuk kerusakan tanah mungkin di dalamnya, apakah ada komponen-komponen tertentu yang dapat dihitung atau yang tidak dapat dihitung? Kalau pertanyaannya adalah komponen apa saja yang bisa dihitung ketika melakukan perhitungan terhadap kerusakan lingkungan? Yang pertama adalah menurut PP 150 itu salah satunya misalnya kehilangan sulum tanah, karena kegiatan tambang itu kan biasanya dia menggali gitu, maka itu suatu akan menyebabkan terjadinya kerusakan seperti itu, Bapak. Nah, itu hilangnya sulum tanah. Nah, sebelum hilangnya sulum tanah adalah biasanya ada proses penebangan vegetasinya seperti di sebelah atasnya gitu. Kalau open mining seperti itu memang. Nah, setelah sulum tanah hilang, biasanya secara umum akan muncul batu-batu di permukaan, karena memang sulum tanah ini atau soil ini dibentuk dari proses pedogenesis dari pelapukan batuan. Jadi di bawahnya biasanya muncul batuan di permukaan, dan itu di PP 100 diatur, itu salah satu kriteria kerusakan. Kemudian yang berikutnya adalah timbulnya erosi, karena dia terbuka dengan curah hujan yang hadap, maka timbullah erosi. Erosi tanah ini menjadi bukti salah satu indikator terjadinya kerusakan. Nah, setelah berikutnya tentunya beberapa sifat kimia, sifat fisik, sifat biologi diatur di PP 110 itu terjadi kerusakan. Kemudian pada kasus ini kita juga akan menggunakan Kepmen 43 tahun 1996, yaitu berupa di situ adanya
hilangnya sulum tanah atau tanah, dan satunya hilangnya vegetasi. Jadi Oke. di dua permen itu yang mengatur kriteria kerusakannya seperti Baik. itu, Bapak. Baik. Apakah ahli pernah melakukan perhitungan atau diminta oleh kejaksaan pada tahap penyidikan untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap suatu kondisi atau kerusakan yang terjadi akibat kegiatan yang kaitannya dengan tata niaga komunitas di wilayah IUPT Timah? Iya, saya diminta oleh Jampisus Kejaksaan Agung untuk menganalisis dugaan terjadi kerusakan, kemudian timbul kerugian. Ya tentunya itu bersurat kepada pimpinan kami, kemudian pimpinan kami menugaskan dan kami melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan bahwa di lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada di situ perusahaan PT Timah, ada peristiwa kerusakan dan timbulnya kerugian negara seperti itu, Bapak. Oke, pernah melakukan pemeriksaan dan ada laporan yang dibuat terkait dengan kegiatan pemeriksaan itu? Iya, saya buat laporan ya, dari pengamatan lapangan tentunya kerusakan-kerusakan apa yang terjadi, kemudian kita ambil sampelnya kemudian dianalisis, diserahkan ke penyidik, kemudian dianalisis di laboratorium, kemudian laboratorium menyerahkan ke saya dan kita pastikan apakah dari pengamatan lapangan, kemudian analisis laboratorium itu terjadi kerusakan tanah atau tidak, seperti itu, Bapak. Baik. Tadi saudara melakukan kegiatan perhitungan itu sendiri atau dengan tim pada saat itu? Ya, pada prinsipnya kami menghitung dengan Prof. Bambang berdua. Ya, ada Prof. Bambang, pertama kita ingin dengan panduan Permen 7 tadi, hitungannya secara global saya sampaikan, ya kemudian nanti rinciannya akan disampaikan Prof. Bambang seperti itu. Oke, rincian nanti yang terkait dengan laporan yang dibuat tadi ya. Ya. Nah, kalau ahli sendiri di konteks perhitungan itu kan tadi kan kerusakan tanah ya dan kerusakan lingkungannya ya. Nah, kalau di hasil pemeriksaan yang dilakukan, bisa dijelaskan apa saja yang menjadi temuan ya? Ya tentunya karena ini datanya kan luas, Bapak, seluruh provinsi ya, itu dibagi-bagi pada kabupaten dan pengambilan sampel kita nggak mungkin akan dilakukan secara sensus gitu, sehingga kita pakai metode biasanya digunakan itu metode purposive sampling gitu. Purposive sampling. Ya. Nah, ini beberapa kajiannya di Kabupaten Bangka Selatan ini kita ambil titik pengamatan untuk kerusakan, itu kurang lebih ada 16, Pak. Yang 16 ini ada koordinatnya di sini, misalnya S02 derajat dan berikutnya selanjutnya itu memang ada peristiwa kegiatan tambang di situ, tambang timah, ada terjadi kematian vegetasi dan selanjutnya. Dan untuk koordinasi ini terpenuhi, Pak. Ini untuk kriteria kerusakan, parameter tadi yang saya sebutkan, erosi tanah, sulum tanah, kemudian batuan di permukaan, itu PP 150, kemudian untuk Kepmen 43-nya, itu kerusakan tanah dan vegetasi, kemudian ke titik 2, S02 derajat dan selanjutnya, itu juga terpenuhi kerusakan untuk yang di nomor 1, nomor 3 juga sama demikian, S02 dan selanjutnya juga terpenuhi untuk kriteria timbulnya erosi, sulum tanah, batuan di permukaan, kemudian Kepmen 43 juga tanah dan vegetasi. Di titik 4 kita ambil kontrol, jadi pembanding gitu. Kemudian ada hutan sekunder kita ambil untuk pembanding bagaimana perubahannya seperti itu. Kemudian ke titik 5 juga sama seperti itu, di poin seperti yang terjadi kerusakan ada kegiatan tambang. Di 6 juga sama terjadi kerusakan seperti itu. Nomor 7 sama seperti itu terjadi kerusakan untuk parameter erosi tanah, sulum tanah dan batuan di permukaan. Nomor 8 ini kontrol, lokasinya semak belukar di situ, dan ini sebagai indikator awal seperti apa sebelum ditambang. Nomor 9 ini adalah kriteria kerusakan juga terpenuhi untuk parameter di PP 150 Kepmen 3. Nomor 10 juga S02 dan selanjutnya juga terpenuhi kerusakan seperti itu. Nomor 11 juga terpenuhi, kemudian nomor 12 juga terpenuhi, 13 terpenuhi, 14 dengan koordinat juga kita cantumkan di sini juga terpenuhi, 15 terpenuhi, nomor 16 kontor ini kebun kelapa sawit kebetulan yang di lokasi itu sebagai pembandingnya. Oke, baik. Jadi dari penjelasan ahli tadi, kriteria baku kerusakan yang disampaikan di beberapa titik yang jadi sampling itu semuanya terpenuhi sebagai kerusakan lingkungan ya. Betul, jadi kerusakan tanah dan lingkungan. Oke,
Kalau tadi ahli menjelaskan mengenai salah satu kegiatan yang dilakukan adalah ada pemeriksaan laboratorium Iya, tanah ya, iya. betul dilakukan? Betul, dilakukan Ya. oleh pihak, tentunya penyidik menyerahkan ke lab ICCP, ini lab yang sudah terindikasikan. Ini bukan lab kami Bapak, jadi lab di luar. Dan kita pastikan juga pada di Bangka Selatan itu hasil lab juga secara korelasi juga menunjukkan hal yang sama, ya Oke. terjadi kerusakan gitu, seperti Baik. itu.